Halo pemirsa, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita mau nge-review seseorang yang istilahnya udah hard ya di dunia perkelincian ya. Kita lagi nunggu orangnya nih, siapa dia ya. Ikuti saya ya pemirsa. Malang ini suka banget sama Rex, ini bisa dibuat acuan ya, acuan kalau bisa diambil manfaatnya. Bincang-bincang saya dengan Mas Aris. Dari tahun berapa Mas Aris itu udah mulai bersu? Kalau minyak itu dari 2015 itu sudah ada keinginan. 2016 itu saya mulai datang ke show cuma nonton. Iya. Awal show di mana Mas yang didatangi? Yang nonton. Iya. Itu di Jogja, Maret 2016. Cuma nonton toh ya? Cuma nonton. Sama November 2016 itu juga di Jogja, saya juga nonton. Tujuannya mau lihat Iya. bagaimana? Penilaian seperti apa, kelinci yang bagus itu seperti apa. Dan di situ banyak peserta atau teman-teman atau senior juga kan banyak yang datang. Nah itu kita kenalan, sharing, kita tanya-tanya apa sih yang disiapkan aja kelincinya yang bagus itu seperti apa, terus kelinci yang menang itu seperti apa sih, kita izin buat megang seperti apa. Nah gitu ya, belajar awalnya itu saya seperti itu. Terus 2017 bulan Februari itu saya pertama kali turun. Oh, sudah bawa kelinci sendiri? Sudah bawa kelinci. Waktu itu saya bawa 1 Rex dan 1 mini Rex. Oh, langsung 2? Iya, bawa 2 ekor, 1 Rex, 1 mini Rex. Alhamdulillah mini Rexnya dapat. Nah, itu dapat BOSB baik dalam satu breed ya. Itu kan best of breed. Nah, itu nanti misalkan best of breednya itu jantan atau betina. Nah, BOSB-nya ini, best opposite ini kebalikan dari best of breednya gitu, kebalikan jenis kelamin. Jadi ya wis kita seleksi aja sih dengan bahan seadanya. Waktu itu belum bisa beli kelinci yang bagus atau yang berpedigree. Mini Rex yang menang itu saya malah dikasih kelincinya. Iya, jadi itu kelinci mini Rex pertama saya. Saya belum punya mini Rex. Iya, nggak nyangka bisa menang ya. Waktu itu dikasih teman, terus saya dikirimi kelincinya itu waktu umur masih 1,5 bulan. Bener-bener kondisi apa itu Mas? Bosen apa gimana teman-teman? Iya, biar saya breeding aja kayaknya. Gitu. Ini tak kasih mini Rex cuma 1 ekor. Jadi dikasih umur 1,5 bulan. Itu saya konteskan umur berapa ya? Berarti sekitar 6 bulan. Iya benar. Nah, 5 atau 6 bulanan gitu kalau nggak salah ya, seingat saya itu baru ada kontes itu saya ikutkan gitu loh. Kok kayaknya sih nggak tipis lah. Awalnya dulu kan gitu. Tapi udah ngerti Mas, istilahnya kan sebelum masuk kontes kan istilahnya belum punya pengalaman istilahnya body type atau bagaimana ya. Itu hati itu gimana Mas? Ini udah cukup nih gitu. Apa dari sharing-sharing dulu teman-teman? Iya, dari sharing, dari lihat-lihat sebelumnya itu garis besarnya sudah tahu lah. Gitu. Ya, cuman untuk pengalaman kan belum. Jadi tak bawa ternyata dapat BOSB itu tadi. Mini Rex itu tadi ya. Mini Rex. Setelah itu baru rutin. Udah ngembangin. Iya, jadi jadi kan tambah semangat. Iya, pertama kali turun udah dapat itu tambah semangat. Tambah jadi akhirnya iya, akhirnya ikut terus gitu dari 2017 itu. Yang Rex tadi akhirnya juga menang Mas anak-anaknya? Kebetulan yang Rex itu problem, jadi nggak bisa beranak gitu. Akhirnya saya potong.
Nah itu pemirsa, jadi jangan diremehkan ya kalau dikasih kelinci temen ya, itu coba dirawat dengan maksimal berarti Mas ya. Iya, betul. Sambil nyari-nyari, jadi kita boleh yakin, cuma kita juga harus nyari info di mana sih garis besarnya kalau kita mau masuk show itu. Jadi ya itulah Mas, saya beli Rex ini tapi untuk indukan dulu. Harapan saya anak-anaknya nanti yang saya ikutkan kontes, mungkin ada yang bisa terpilih. Pasti ada yang bisa diikutkan atau belum tentu Mas? Kalau itu sih sebenarnya kan kita Padahal dua-duanya nih saya beli sampai yang kualitas nih. Gini, kalau breeding itu memang harus dicoba dulu, harus di test breed lah intinya. Test breed dengan indukan kualitas atau biasa dulu? Kalau Semuanya. kita, gitu Jadi ya. semuanya harus dites dulu. Bagus ketemu bagus belum tentu anaknya bagus semua. Jadi antara cocok atau tidak cocok sih sebenarnya. Jadi kalau saya intinya itu sebenarnya breeding itu adalah puzzle. Gitu. Nah, jadi saling melengkapi. Ya, intinya kita jangan sampai mengawinkan kelinci yang memiliki kekurangan yang sama. Intinya itu. Misalkan kayak kelinci ini bulunya kurang tebel. Kalau bisa jangan sampai dikawinkan dengan pasangan yang bulunya juga kurang tebel. Nah, cuman kita menghindari aja gitu loh. Betul. Kita menghindari aja. Kalau misalkan kita punya kelinci yang in quarter, kan ada yang lebar, ada yang sempit. Ya, misalkan kalau ini kelinci ini bagus. Itu kita bisa ngeliat lebar sempitnya itu tadi pas di posing gitu. Posing, pas di posing. Kadang kelinci bagus, Ah. posingnya yang kurang benar, bisa kelihatan kurang bagus. Itu nggak bisa dipaksa Mas. Nggak bisa. Ya biasanya cuma apa ya, kalau kita ambil foto biasanya itu bisa. Rex Rabbit Club itu sebenarnya ada Rex, Mini Rex, dan Resa. Resa itu Rexatin. Nah, Rexatin itu sebenarnya tiga breed itu. Cuman Rexatin kebetulan memang sudah jarang sekali yang breeding. Belum ada yang upgrade mungkin ya. Iya, itu kan memang kelinci Indonesia gitu loh. Jadi hasilnya kalau nggak salah sih hasilnya dari Balitnak. Iya, balik nakal. Itu. Saya dengarnya itu tujuan untuk apa? Pedaging. Iya, awalnya Ya, gitu. Cuman lambat Berhenti. ya akhirnya bisa dikonteskan. Rex, jenis Rex dengan jenis satin Mas. Nah, berarti bulu ya. yang menggilap. Bulu yang Nah, mengkilat gitu. Satin. Satin. Secara body type kan memang Rex sama Satin kan sama gitu ya. Jadi Bukannya malah istilahnya kecil ya, mini Rex. oh enggak, gitu, sama dengan Rex. Kalau Mini Rex memang lebih kecil. Itu hasil dari Rex dengan Netherland Dwarf. Kan tadi yang kualitas, ternyata anaknya tuh tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Anak-anak tadi itu diteruskan atau kita cari indukan lagi? Kalau menurut Mas Aris gimana? Kalau saya ya, Ya, pengalaman di kalau kandang pengalaman aja. saya di kandang, misalkan Anaknya nggak kita sesuai nih. anaknya nggak sesuai, tapi kita lihat induknya dulu kan. Hmm. Induknya ini tadi itu Dua-duanya ya, ya jangan dua-duanya bagus apa enggak. Kalau misalkan memang dia bagus, berpotensi untuk mengeluarkan anakan yang mirip dengan induknya, lebih baik diteruskan dulu dengan pasangan yang lain. Rex ini dikawin silakan dengan warna lain. Nah ini kita sekarang bahas ke warna Mas. Umpamanya yang warna hitam putih itu apa Mas namanya? Broken ya, broken itu kita kawinkan dengan tidak broken. Misalnya apa Mas? Misalnya warna hitam atau putih top atau gimana? Itu boleh nggak? Untuk kita fokus ke show, jangan, atau mending broken sama broken saja, atau mending broken coba sama hitam solid sama putih solid, atau gimana kalau di kandang Mas Aris? Kalau idealnya broken itu memang ketemu solid. Oh gitu. Idealnya seperti itu. Wah, Untuk menghindari warna Charlie. Apa itu, Itu Mas? Charlie itu motif broken yang Motif broken. patternnya sedikit Apa di itu bawah pattern, Mas? 10%. Warna hitamnya. Warna hitam. Nah, jadi kan broken itu misalkan broken black jadi kan hitam putih. hitam putih. Hitamnya dikit. Oh. Nah, misalkan cuma di telinga sama di Ya. di telinga saja, atau di punggung cuma garis Ya, cuma ya, gitu ya. aja. Itu kan hasil dari broken ketemu broken. Oh. Charlie itu keluar dari perkawinan broken ketemu broken. Akhirnya hitamnya sedikit. Hitamnya Ya. sedikit dan nggak bisa kontes. Nggak bisa kontes Ya. karena namanya broken itu hitam sama putih ya serasi Mas, Harus ya. seimbang. Ya, idealnya itu memang Sebaiknya solid apa ketemu- Mas? Jantan apa? sama saja. Oh, sama. Nah, sama saja. Kalau solid ketemu solid ya anaknya pasti solid semua. Mungkin dari apa ya? Kalau misalkan biasanya kalau kita ya nggak
nggak cuma ke show juga kan, kita juga mikirnya kan ke pemasukan kan. Iya, Pemasukan betul. kan kita akhirnya kan ya kita juga butuh mengeluarkan kelinci kita untuk biaya pakan atau segalanya. Itu kalau solid kan memang biasanya itu lebih lama keluarnya dari kandang gitu loh. Lebih banyak peminatnya di broken. Kalau solid, broken itu namanya pattern ya. Jadi bukan warna, bukan warna. masuk dalam kategori warna, itu cuma pattern sebenarnya. Kalau warna ya abu-abu itu Mas. Ya, jadi blue. Blue. Blue, black, ada 16 kan kalau di Rex. Itu Store ya. ya, betul. Itu kalau warna dia bisa masih menurunkan dari atas-atasnya. Jadi misalkan black ketemu black, belum tentu anaknya black semua. Misalkan di atasnya ada white atau blue, Bisa jadi anaknya bisa ada keluar white ya. white. Nah, bisa keluar white, bisa keluar blue. Cuman kalau masalah genetik warna itu saya nggak gitu paham, masih belum begitu paham karena itu hitungan genetiknya sangat rumit dan saya nggak sampai Dan ke juga sana. perjalanannya panjang Mas. Ya. Panjang Mas. Jadi saya itu apa ya, nggak ya pokoknya sekeluarnya Ya, anaknya warna apa sih. Cuma di pedigree itu kan kita cuma tahu sampai tiga generasi di atasnya. Pedigree yang kita pegang Ya, bukan. itu kan data kelinci yang kita punya ya, kan maksudnya yang misalkan kita beli ya, yang kita beli ada bapak ibu, betul. 4 nenek dan kakek, Iya, betul. sama 8 buyut. Nah, itu yang paling lengkap itu Jadi itu. jadi di Kalau pedigree itu tulisannya panjang Mas ya. Panjang ya. Jadi itu apa ya? Kalau namanya full pet, jadi itu lengkap sampai buyut. Kalau yang namanya half pet, itu berarti ada yang kosong. Misalkan kita tidak tahu, kalau misalkan sampean tidak dapat pedigree-nya yang dari saya, Dari salah satu induan tadi. iya itu namanya half pedigree. Jadi kalau salah satu Tapi enggak apa-apa, di pedigree kan enggak apa-apa. Bisa ya? Bisa. Nanti tertulis Jadi, gimana, Mas? ya gini, jadi ini data kelincinya yang misalkan ya, kalau sudah keluar anaknya dan misalkan dikeluarkan, itu data anaknya. Bapak ini kan sudah lengkap sampai Betul. buyut. Iya, betul, Nah, bapaknya. ibu kan cuma berhenti di situ. Iya. Ya, jadi nenek sama buyut kosong. Itu Oh, namanya half pedigree. jadi Ada itu- kosong salah satu aja, itu Jadi sudah tetap sah ya. half pedigree. Sah. Tetap Nggak sah itu apa-apa. ya. Berarti teman-teman kalau punya kelinci bagus tapi memang kita ngerti kelinci ini memang kualitas, terus kita kawinkan dengan kelinci pedigree yang suratnya jelas, itu nanti kalau anak-anaknya keluar kita kasih pedigree namanya half pedigree. Half pedigree kalau ada yang kosong. Ada yang kosong. Jadi yang diisi nanti ya dari yang pedigree tadi Mas ya. Pedigree tadi. Jadi secara Ini apa? banyak nggak tahu soalnya Mas. Secara gampangnya gini, pedigree bukan patokan kualitas, intinya itu. Nah itu pemirsa. Jadi Pedigree itu cuman catatan, jadi catatan breeding atau apa ya istilahnya ya, kayak jejak induknya siapa, Silsilah ya, Mas. silsilah. Jadi Intinya kayak silsilah. aku ini mbahku siapa Ya, itu siapa warnanya dulu apa, itu ya. kan sudah kita tahu semua. Jadi teman-teman, Bukan patokan kualitas. baik teman-teman ya. Jadi kalau sesama pencinta kelinci nggak usah bahas pedigree ya. Wes silaturahmi ya, nggak usah. Wah ini asli ya, ini ya. Yang penting kalau kita mau beli kelinci itu yang jelas, jangan kelinci yang dikawin silangkan Mas ya. Betul. Itu aja dah, nggak usah perlu. Makanya saya ini beli di Mas Aris. Kalau pakai pedigree katanya mahal Mas. Kalau pakai pedigree. Katanya. Iya, iya benar. Ya kalau di saya memang semua kelinci yang keluar dari kandang saya itu sudah berbeda. Nah, ini ada Jadi kasus nggak ini, bisa teman-teman. beli, oh mas saya beli yang tanpa pedigree, ya nggak apa-apa, tapi sudah dipotong. Nah, betul. Jadi Ini beli saya juga dagingnya. punya pengalaman nah, soalnya saya ngomong gini tadi pengalaman saya sendiri beli kelinci ini ditawarin pakai pedigree apa enggak ya kayak gitu. Ada nggak? Enggak ya, tapi kalau saya enggak beli, saya nggak punya pengalaman teman-teman. Nah, ini penjelasannya dari Mas Aris. Kalau Mas Aris sendiri keluar dari kandangnya Mas Aris itu semua Sudah. ada pedigree. Ya. Jadi nggak usah diragukan Kalau lagi. masalah breeding, masalah warna, saya memang nggak begitu nggak begitu mendalami. Saya lebih cari aman. Jadi saya main aman. Saya cuma main di warna black. Entah itu black otter, black solid, broken black. Kalau warna dasarnya black. Ya jadi saya main di sekitar situ saja. Ya. Jadi cari aman. Memang ada warna yang tidak dianjurkan ketemu.
maksudnya cari aman itu untuk breeding kita atau bagaimana Mas? Untuk kan tujuan show atau Ya, nama kita gitu? untuk tujuan show memang pernah lihat kelinci show yang menang, warnanya apa? Broker sih ya, Warna dasarnya apa? hitam. Ya. Kita cari yang aman. Oke. Jadi intinya ini ilmu ini. lebih mudah bermain di warna black. Oke. Itulah kalau yang saya pahami loh ya, secara Mau Rex mau mini Rex ya? kalau mini Rex saya lebih ke castor. Oh, Castor belum Ya bisa. kalau saya loh ya, castor, Alasan Mas? black otter. Untuk warna castor di mini Rex untuk di Indonesia itu kalau menurut saya selama saya breeding mini Rex, selama saya lihat di kontes itu warna castornya sudah cakep-cakep. Kalau untuk di Rex belum. Untuk warna castor di Rex. Oke. Jadi pemirsa ya, ternyata di mini Rex ini juga ada apa ya? Ada istimewanya warna castor. Karena warna castor ini bisa dikategorikan jarang atau memang sudah matang maksudnya tadi. Jarang Kalau ada. di mini Rex di Indonesia itu warna castornya sudah sebagus-bagus. Oh, sudah matang, sudah Ya. bagus berarti ya pemirsa. Jadi bisa dikembangkan bisa lagi lah. dikembangkan. Breeding itu ya wis semampu saya bisa beli yang seharga berapa atau kayak bentuknya kelincinya seperti apa, intinya harus yang lebih bagus daripada yang sudah ada di kandang saya untuk awal-awal dulu gitu. Jadi kita beli, wah ini misalkan tak beli, tak taruh di kandang saya, ini udah paling bagus. Itu kan intinya upgrade kan di situ Mas. Ya misalkan kayak kita untuk seleksi anakan dulu untuk awal-awal, intinya yang kita simpen itu harus anak yang kita ya, simpan. misalkan kita punya sepasang terus beranak, Anaknya 5 mau. ya anaknya 5, itu yang wajib kita simpan adalah yang lebih bagus daripada kedua induknya. Itu, ya, ilmu itu. Nah kalau kita nyimpen atau keep untuk yang nggak lebih bagus dari kedua induknya, itu ya namanya bukan upgrade, kita downgrade ya kan. Malah yang jelek malah disimpan. Iya, jadi Kasarnya intinya begitu ya. simpenlah kelinci yang lebih bagus dari kedua induknya, itu namanya upgrade. Untuk pemula Mas, niat udah mau niat kepingin show, tapi apa daya ya. Cuma tadi itu bahasanya ngelihat anaknya 5 tadi yang lebih baik dari induknya, ini gimana Mas? Ini harus jam terbang ya, saya harus banyak-banyak main-main ke teman-teman ya. Awalnya memang kita harus paham SOP, udah pasti itu. Teman-teman, Standard of Jadi, perfection itu sudah SOP pasti itu- harus paham dulu. SOP itu nggak di kerjaan tau ya, di hobi. Kalau mau fokus serius tuh ada SOP-nya. Itu ada bukunya kan Mas? Ada. Oh, itu ada bukunya. Bukunya Jadi ada. kalau mau ngerti SOP-nya harus, ya saya rasa harus punya kelinci Rex 1 aja, terus ikut di komunitas apa Mas namanya? Kalau untuk Rex dan Mini Rex bisa gabung di Indonesian Rex Rapid Club. Nah, singkatannya apa Mas? IRRC. IRRC ya, di Facebook ada Mas ya? Facebook ada. Tuh, nanti di situ Hubungi teman-teman. saya juga bisa. Nah, Mas Aris bisa Facebooknya Mas Aris. Gak usah nomor teleponnya, nanti bunyi terus nomor teleponnya Mas Aris ya. Tapi kalau mau cari kelinci yang baik, yang bagus, istilahnya induan buat kata kasarnya biasanya teman-teman tuh buat pondasi, ya mamanya itu bisa lah kita teman-teman belilah buat satu pasang atau satu ekor. Kalau mau melihat kelinci itu kualitas itu umurnya minimal lah. Kita udah melihat bagaimana umur dari umur berapa. Kalau saya untuk di kandang saya yang saya lakukan itu seleksi awal itu Nah, 1 ini bulan. ya, teman-teman. 1 bulan. 1 bulan tuh Ya. udah kelihatan Mas ya. 1 bulan saya cuma Saya punya melihat, kelinci Mas 1 bulan tuh ya. cuma lucunya aja Mas. Nah, jadi 1 bulan itu yang saya cari yang hindquarternya lebar. Saya proyeksikan bakal tak simpen atau tak siapin kontes. Itu saya cari yang Bokong dulu, Mas, hindquarternya berarti. lebar. Kalau hindquarternya sudah nyempit, atau biasanya saya kelinci saya balik gini, carilah yang posisi kaki belakang. Ini nggak ada loh. Ini di mana-mana nggak ada loh yang ngasih tau kayak gini dulu. Jadi kelinci itu dibalik Nah, posisi umur 1 bulan Mas ya. 1 bulan. Itu seleksi awal ya. Jadi cari kaki belakang yang jaraknya lebar dan posisinya lurus. Pas dibalik dia lebar gini ya, Ya. kakinya ya. Ditata santai loh ya Santai, maksudnya. Jadi dia dibalik gini kan ada yang tegang jadi Iya, iya. nah itu jadi disantaikan dulu.
itu carilah yang telapak kakinya, jarak telapak kakinya paling lebar. Dengan lurus atau gini mas? Nah, lurus. Oh gitu. Kalau Ya, kan ada gitu. kalau ada kaki gini, Ya. ini kebanyakan nanti gedenya itu hindquarternya pinch, menyempit. Saya punya itu. teman-teman. Nah itu saya dulu waktu awal-awal juga gitu, wow nyempit semua. Jadi Memang kalau upgrade-nya gitu. jalan atau diem mas, dia gini. Iya, ya gitu. udah kelihatan. Oh, itu, dia teman-teman. lari Itu gitu aja udah ciri-ciri utama kelihatan. itu. Yang mana biasanya di kandang kan jalan itu aja sudah kelihatan kok kaki yang oke. bokongnya lebar, yang kakinya lurus atau V gini, menyempit nanti itu biasanya hindquarternya sempit juga. Mas, tapi kan apa itu untuk kelinci lain yang misalnya kelinci bulu panjang, misalnya English Angora, apa juga tetap gitu? Kalau English Angora sebenarnya apa nggak se Nggak se- apa ya, poinnya tidak di situ Nggak gitu loh se- ya. Karena Jadi dia tapi bisa. kalau yang lebih bagus memang seperti itu. Di standarnya memang Kalau poin English Angora kan memang full di bulu kan, Bulu. berapa ya, 70 atau 80% itu di Nilainya bulu itu ya. ya. Kalau di Rex itu sangat gede nilainya di bentuk hindquarter itu. Hindquarter Ya, di body bokongnya maksudnya itu di body ya. tap kan nanti Ya. untuk Anu mas, kalau punggung itu apa namanya? mulai dari pundak Ya. itu shoulder, Heeh. untuk di top line apa lurusnya, tengah itu midsection. Dari perut ke atas gitu Ya, ya, itu mental midsection, itu yang belakang ini hindquarter tadi itu. Ya. Oh, jadi penilaiannya dari situ, dari Hmm. depan. Itu poinnya gede di situ. Makanya kalau saya lihat di show itu gini Diraba. gini mas ya. Nah, jadi di raba, simpelnya gini mas, kelinci itu di posing yang benar. Posing yang benar itu ujung kaki depan lurus dengan mata, Itu dengerin. ujung kaki belakang lurus dengan top line. Jadi puncak kurva. Kurva. Ya, puncak Untuk kurva. Rex ya ini ya. Untuk Rex. Untuk commercial breed ya. Namanya jenis commercial breed. Tipe bodinya itu commercial breed. Posing yang benar ya, posing yang benarnya itu posisinya seperti itu kalau di Rex. Rex mini Rex juga sama seperti itu. Ujung kaki depan lurus mata, ujung kaki belakang itu lurus top line. Ya itu baru nanti di raba dari pundak sampai hindquarter, dari shoulder sampai hindquarter. Itu kita secara kasarnya untuk lebih gampangnya misalkan kita buat perbandingan jadi shoulder itu 1, midsection itu 2, Apa itu mas? Bahasa mudahnya apa? hindquarter itu 3. Oh, Jadi semakin gitu. ke belakang semakin lebar. Semakin lebar. Ya. Oke, Jadi oke. semakin ke belakang itu semakin lebar. Dan harus yang bagus itu memang semuanya berisi. Jadi nggak ada yang kosong. Nah, Kebanyakan itu yang kosong itu di midsection. Jadi di tengah itu tadi, ya Mas. yang di tengah biasanya itu lebarnya sama dengan shoulder. Oh, Nah, jadi bahasanya gini mas ya, ya. Gitu. jadi semakin ke belakang itu semakin lebar. Jadi proporsional apa dagingnya juga penuh. Oh, makanya masuk commercial breed mas ya. Ya. Berarti kayak New Zealand Sama. Apa sih mas? Rex, New Zealand, yang commercial breed apa lagi mas? Kalau setahu saya ya, saya nggak hafal semuanya ya. Yang Kalau anu ya, yang di show biasanya mas Aris juri. saya juri cuma Rex mini Rex, Rex. oh Ya, Rex, saya cuma speciality di situ. Spesial. Oke. Jadi untuk yang saya tahu sih ya New Zealand Tapi White. kurang lebih begitu nilainya ya mas ya, kalau commercial breed ya. Iya, sama loh. Nah mas, kalau kelinci dibalik itu yang dinilai apa ya mas? Kita untuk show itu untuk yang seperti dibalik Iya, waktu di dibalik. show itu kita cek kesehatan. Oh, Kita pertama yang kita lihat kan cek kesehatan dulu. dibalik itu ya. Ya. Jadi teman-teman kalau lihat dibalik kelinci itu kesehatannya dilihat ya. Ya, Apanya itu mas untuk kesehatan melihat gimana? gigi, Oh, gigi. hidung. Mulai dari wajah ya, ya. mata, terus jari, Hmm, kaki, biasanya jari apa mas? Nggak lengkap gitu. skebis, Oh, tidak lengkap, skebis. kukunya hilang atau apa, kita Oke. lihatnya di situ. Warna kuku mas? Warna kuku itu ada aturannya. Kalau solid ya harus hitam, Nah, kalau solid harus gelap. Nah, itu ya teman. Ya. Soalnya ada mas kemarin tuh ya, kita bincang sama teman tuh. Sama-sama nggak ngerti Hmm. sebenarnya, karena cuma denger itu berdebat masalah kuku ya. Jadi kalau solid itu katanya kalau nggak solid kukunya masih muda katanya gitu mas. Apa benar gitu? Biasanya itu warna kuku itu selaras dengan Nah, warnanya dia. Kalau misalkan solidnya white, White, LEW, ya. ya memang kukunya putih. putih ya kan. Putih kemerahan itu kan. Kalau untuk
Kalau untuk broken beda. Yang saya bilang tadi ini kemarin kebetulan solid hitam. Kukunya harus hitam. Kukunya nggak hitam full, jadi Kalau black otter biasanya nggak hitam full. oh gitu. Ya kalau black solid sepertinya Harus. hitam full. Harus Ya. full, ya. Kalau ada yang putih, misalkan putih kayak warna white itu kalau di kontes tipis. Pakannya ini yang khusus show aja ya Mas ya, khusus show-nya Mas Aris, karena kalau yang nggak khusus show kan kita udah istilahnya ya begitulah kan ya, kita memberi pakan itu dalam tanda kutip itu bebas jam-jamnya kan gitu. Kalau Mas Aris sendiri yang khusus show itu dimulai jam berapa kasih makan? Saya kalau untuk jam semua sama. Ngasih makan itu antara jam 7 sampai jam 9 malam. Kasih makan Ya, cuma satu kali dalam satu hari. Satu kali teman-teman. Kalau saya ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali Tapi bebas. Itu yang khusus show juga? sama. Oh sama. Kita kasih jam 7 malam nih. Hmm. Jam 8 udah habis Mas, misalnya. Berarti kurang. Oh kita kasih lagi. Ya. Oh, Jadi gitu, teman-teman. kita harus hafal kelinci kita ini Karakternya satu ya. hari itu habisnya berapa gitu kan. Kalau saya gitu, maksudnya yang saya terapkan di kandang saya, jadi tiap kelinci di kandang saya itu pakai sama. takarannya beda-beda. Nah, Jadi itu, teman-teman. ini biasanya habisnya 80 gram, ini habisnya 100 gram, beda-beda. Minimal Mas, umur berapa yang misalkan ini udah mau show ini biar nggak kegemukan atau bagaimana? Umur berapa sudah Mas Aris ini udah ditata makannya, umur berapa? Kalau yang disiapkan show apa? Ya mau di show aja. Kalau yang mau disiapkan show biasanya saya memang nggak ngasih takaran, jadi semuanya gitu ya. dia makan Sampai umur berapa? sampai siap show. Oh sampai siap show di los ya Mas ya berarti ya. Makan tetap tadi jamnya antara jam 7 sampai Ya. jam 9 tetap, cuma dilihat nanti kalau sudah 1 jam udah habis ya ditambahin lagi ya. Cuma untuk Kalau mungkin waktunya yang banyak waktu luang itu mungkin bisa sering ngontrol di kandang kan. Kalau saya mungkin kan soalnya kandang juga nggak di rumah kan, ya jadi memang saya biasakan satu hari satu kali. oh, satu hari Dulu satu hari 2 kali, pagi sama malam. Makanya kan yang bilang ya, ini kita kembali ke posisi pemula ini. Banyak yang bilang kelinci itu nggak perlu air ya, atau minum air sedikit. Nah ini teman-teman bisa denger ya langsung dari masternya ini ya. Kelinci itu butuh minum atau hanya minum sedikit? Gimana Mas? Pada dasarnya semua makhluk hidup itu butuh air. Nah dengerin itu Terus ya. aja sih. Makanya air itu diciptakan sama Allah itu untuk apa ya? Iya. Dan makanya itu air entah sedikit atau banyak itu maksudnya biar kasihnya sendiri ya. Maksudnya kita juga kadang minum kan juga pas haus kan. Betul, Ya betul. kalau nggak haus biasanya kadang juga nggak minum. Betul. Jadi memang kelinci di kandang saya juga beda-beda. Beda-beda ya. Iya, Ada yang cepat yang habis. betul. Kalau Sama seperti kandang saya betul. jadi ada yang sehari 2 botol. Ada Ya, yang betul Mas. ada yang sehari cuma 1/4 botol. Iya iya. Beda-beda. Beda-beda. Jadi tetap kita Sesuai kebutuhannya dia sebenarnya. nah, Yang penting kita sediakan. sediakan sama-sama satu ekor tuh ya mamanya kan paling umum kan 700 ml Mas botolnya minuman itu ya kan yang nipel pakai nipel buatan itu semua diisi penuh entah itu habis atau enggak ya enggak apa-apa yang penting tersedia untuk pakan Mas. Kita tadi tuh minimal Mas Aris tuh kan dari antara jam 7 sampai jam 9 sekali kasih makan di tempat pakan itu berapa ukurannya berat pakan tuh berapa? Kalau saya itu saya nggak pernah ngukur ya, cuman kalau saya kira-kira itu sekitar 100 gram. Nah, itu teman-teman ya kalau di kandang Mas Dengan Aris. pakan yang itu. Iya. Soalnya 100 gram pakan yang lain juga beda, ya kan? Dan saya juga paham maksudnya Mas Haris ya. Tapi ini globalnya ya teman-teman. Iya. Jadi jangan beranggapan kasih makan kelinci itu dilos namanya ya, atau sedikit-sedikit pelit gitu ya. Dilihat juga. Jadi kalau di kandangnya Mas Aris khusus show itu minimal 100 gram. Tapi tergantung merek. Misalnya ada kan Mas yang memang pelet itu karakternya yang cepat habis, tapi nggak ngisi, kan ada Mas ya. Nah ini Mas Aris ngomong ini judulnya yang 100 gram tapi ngisi teman-teman. Jadi apa itu? Ya bisa dicari ya mereknya ya. Ya itulah dan harganya pun berbeda Mas Aris ya. Beda-beda. Paling bagus soalnya ya. Saya udah pernah Beda-beda. coba soalnya. Nah
apakah pelet aja mas? Saya ada Untuk khusus Solo nih ya, untuk Nah, khusus Solo. kalau untuk semua Untuk semua semua, tetap oh. ada tambahan hai. Hai-nya istilahnya hai yang impor itu atau Ya. hai impor ya teman-teman ya. Merek apa itu mas? Gak apa-apa kita sebut merek sih. Karena gini mas, kalau hai kan impor. Jenis aja ya, jangan Oke, merek ya. oke. Kalau merek biar langsung ke kandang Oke, aja, siap. lihat langsung. Nah, nanti takutnya buat ya teman-teman. Ya, kalau saya untuk Kita nggak sponsori loh ya. ya, kalau untuk indukan saya biasanya kasih jenis alfalfa. Jenis alfa. Hai-nya yang alfalfa. Indukan. Ya, untuk kan proteinnya tinggi. Oh, jadi teman-teman hai itu juga penting ya buat. Itu jamnya mas kasih makan. Sama, Oh. bareng sama Jadi kita kasih makan pelet dan hai itu mas. Betul. Oh gitu teman-teman. Jadi ngasih jam antara jam 7 jam 9 itu kalau di kandangnya Mas Aris berarti ngasih 2 duo ya Mas ya gitu Ya. kan ya. Ada yang saya campur juga ada. Oh, ada bisa, yang Mas, ya? 2 saya sendirikan juga ada. Oh, Itu oke, misalkan teman-teman. takarannya kan beda-beda. Jadi kalau untuk takaran yang misalkan pertumbuhan atau apa, saya berpikirnya sih membutuhkan hai yang lebih banyak, jadi saya sendirikan wadahnya. Kalau untuk yang itu kan biasanya saya campur. Nah, di sini teman-teman sebenarnya judulnya nih di sini Grebek rumah Mas Aris apa Grebek kandang Mas Aris ya karena kandangnya ini jauh dari sini. Saya juga sendiri nggak usah Mas Aris biar untuk menyingkat waktu kita wawancara aja di rumahnya Mas Aris. Nah, untuk masalah ini kita belak-belakan ya teman-teman ya. Kenapa sih Mas? Mas Aris, alasannya saya sendiri sih juga percaya barang baik itu hasilnya pasti baik. Untuk masalah hai ini kan banyak ya. Sebenarnya di teman-teman pun khususnya di Malang Raya itu masalah hai itu juga bentrok pendapatnya. Kenapa sih Mas? Kebanyakan yang di Indonesia ini yang ikut show itu kok pakai hai-nya impor. Kenapa Mas? Mas Aris pernah nggak sih mungkin pakai hai-nya lokal ya misalnya itu terus mencret atau gimana? Pernah nggak? Apa sih kenapa sih kok milih hai impor gitu? Kalau alasan saya sih lebih karena ketersediaan stok. Oh, Ya kan? berarti kontinu teman-teman. Ya betul. Kalau dari hai lokal itu nanti misalkan ketemu musim gini akhirnya enggak Nah, ada atau betul, apa, nah kita kan teman-teman. akhirnya cari alternatif lain. Betul. Kelinci sudah terbiasa dengan hai yang itu, Iya, iya. misalkan nanti diganti lagi kan Betul. butuh adaptasi lagi. Betul. Nah, Kalau stres mungkin kita bisa meminimalisirkan, tapi takutnya kalau mencret Mas. Nah, iya, itu kan itu emas. karena adaptasi pencernaan. Kalau menurut saya pribadi Iya, untuk betul. kelinci butuh konsisten. Iya. Kan cuma bisa ya yang kita kasih kan. Betul. Nah, kalau di alam Maunya kan ya. mereka bisa milih. Iya. Karena kalau kita juga nggak selektif memilih pakan juga berakibat kualitas itu tadi teman-teman. Nggak mungkin ya teman-teman kita punya kualitas kelinci itu bagus untuk show kita kasih makan yang maaf ya teman-teman ya istilahnya yang nggak baik lah atau yang ecek-ecek lah ya. Memang kembali lagi harga itu memang mengikuti ya akhirnya nanti harganya kelinci itu ya memang mahal. Nah ini ngomongin harga Mas, misalnya ini kita belak-belakan Mas, belak-belakan aja secara pengalaman yang beli Mas Aris. Umur berapa Mas Aris mau mengeluarkan anakan Mas? Kita nggak ngomong duluan ya, anakannya Mas Aris umur berapa dan harga berapa, dan itu apakah bisa Mas Aris bilang ini untuk show? Kalau saya minimal 3 bulan. 3 yang bulan ya, keluar teman-teman, dari keluar. kandang saya. Ya. Itu udah Mas Aris mohon maaf, untuk makan sendiri sebenarnya anak kelinci itu udah umur berapa? Makan sendiri itu Nyoba makan dia, nyoba peletnya. makan biasanya 1 bulan udah nyoba-nyoba oke, makan hai atau apa pelet biasanya kan masih apa belajar lah, nggak usah langsung satu butir Makanya penuh banyak rumahan Mas ya. ya. Kalau usia 1,5 bulan nggak kenceng untuk makan. Nah itu teman-teman, cuma kalau dilepaskan untuk kita jual itu umur 3 3 bulan Itu minimal di saya 3 bulan minimalnya. keluar. Jadi dia butuh proses untuk adaptasi hidup sendiri dulu. Lolos sampai 3 bulan, insya Allah sudah aman untuk Dipisahkan dari induknya? Dipisah dari Umur? induknya saya itu 1,5 sampai 2 bulan. Nah, Tergantung jumlah, tergantung besarnya, Nah, teman-teman ya. bobot, Iya, iya. sudah ada Populasi beberapa ya, perhitungan. tergantungnya. Iya betul.
Jadi kita cuma nyiapin kandang, pembesaran. Itu namanya pembesaran nggak Mas? Iya, pembesaran. Pembesaran. Untuk sapi itu kandangnya kandang pembesaran. Udah makasih sendiri. Nah, untuk harga Mas umur 3 bulan, ini saya nih paling beli. Mas aku mau beli anak kelinci dari sampai yang untuk show, bukan untuk piara-piaran, udah pokoknya untuk show. Tak piara dari umur 3 bulan Mas, aku tak nyoba, masih pakan, merawatnya. Mas, itu harga berapa Mas? Untuk ini kan lagi yang diminati yang warna broken tadi itu Mas ya, berapa harganya Mas? Istilahnya kalau 3 bulan untuk proyeksi mau dikonteskan itu kan itu udah Mas Aris milih sendiri, oh ini udah istilahnya apa? Ya itu nama istilahnya prospek show. Jadi kita proyeksikan untuk show. Karena show sendiri itu usia ideal atau usia biasanya pas lagi top-topnya itu 5,5 bulan. Ya, jadi dari 3 bulan memang harus sudah disiapkan harganya. Oke, terus. Ya. Kalau umumnya di saya untuk usia 3 bulan itu sekitar 1,7 sampai 2 juta sekitar itu. 2 juta. Teman harus keluarkan uang 2 juta untuk beli anakan umur 3 bulan. Nggak usah di WA Mas Aris ya teman-teman ya, nggak usah di inbox, beli di tempat lain aja teman-teman. Oke. Jadi biar kita tuh punya pendirian teman-teman ya. Pendirian gini, kalau kita mau melihara barang bagus, ya nggak ada namanya barang bagus tuh murah itu nggak ono. Contoh motor ya, beli second sama baru ya harganya pasti beda. Ini apalagi istilahnya breeder untuk kelinci fokus show itu. Kalau di Malang sendiri, mohon maaf ya teman-teman ya, yang jenis Rex ini memang kategori masih langka, bukan rame seperti kalau di Bandung kan rame English Angora Mas. Ya. Lembang kan istilahnya English Angora, kalau kita beli di sana, iya kan, kita bisa compare Mas kan dengan ini. Tapi juga kembali lagi kalau kita mau beli untuk khusus show, ya mohon maaf kita jangan beli di tempat yang istilahnya orang itu juga belum pernah beli show, belum pernah ikut show gitu. Dan juga kita nggak ngerti silsilah indukannya di kandang tersebut. Jadi itu teman-teman harganya ya. Nah, Mas Aris, ini pesan-pesan untuk teman-teman yang istilahnya benar-benar pemula. Pasti kalau untuk memulai ingin terjun ke show memang mental dulu ya. Mental dulu ya. Tunggu sing enak sih. Mental dulu. Jadi mental untuk beli kelinci yang nggak murah intinya kan. Kita harus siap itu tadi gagal atau apa. Itu misalnya kita ngeluarin biaya nggak sedikit. Mental dulu lah intinya. Kalau setelah itu mungkin sering-seringlah main ke kandang teman-teman yang sering ikut show. Kawan lah kita ngomong tadi juri ya teman-teman, terlalu licin ya. Seperti yang Mbak Dewi punya kelinci, niatnya show ya di competition api, wis gak usah bagus-bagusan dengan temen karena tadi itu kita punya kelinci show itu yang nggak murah harganya, nggak mungkin teman-teman yang lain itu juga punya kan. Jadi ya sharing aja lah, sharing. Kalau mau bagus-bagusan ke rumahnya Mas Aris ya, wis bawaan kelinci ini wis api-apian itu baru crash show itu ya. Dengan umur berapa Mas Aris tadi minimal kita bawa ke show tuh? Minimal itu dari bobot. Oh dari bobot, bukan umur ya? Bukan. Oh malah. Bebas kalau kita mau turunkan umur berapapun bebas. Cuman ada patokan bobot. Bobotnya untuk di Rex minimal 1,8. 1,8 ya. Untuk Rex 1,8 kilo. Mau betina mau jantan. Oke teman-teman. Sudah kawin atau belum? Terserah. Terserah. Oh gitu teman-teman ya. Terus kalau mini Rex Mas? Mini Rex itu 0,8 minimal 0,8 kilo, berarti nggak ada 1 kilo teman-teman. Itu bisa diikutkan. Bisa diikutkan. Biasanya 0,8 itu umur berapa? 0,8 untuk mini Rex ya? Itu paling 3 bulanan. Oh masih umur 3 bulan, itu lepas jual itu ya tadi ya. Sudah Cuma lepas. kan kondisinya ya masih bayi, jadi body belum. Tapi kalau sudah diikutkan? Maksudnya boleh diikutkan. Boleh ya. Menang atau tidaknya? Iya. Jadi ya gitulah ya. Oke teman-teman. Jadi itu. Cuman mungkin kita kan butuh tahu kurangnya apa. Teman-teman saksikan ya, ini kelinci yang Mas Aris mau ikutkan show. Ini kelinci ini
master ya. Nah, ini, Ya, ini memang ini kunci seadanya ini daripada tak bawa maksudnya. Nanti dikunci saono itu. Daripada tak bawa maksudnya. Oke. Buat meramaikan. Oke, teman-teman kita lihat ya, kita saksikan ya.